Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabbihi azmain, amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung dan maha bijaksana, yang telah menganugerahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih percaya untuk hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebagaimana yang disyariatkan oleh agama. Sebuah kewajiban yang hanya satu kali dalam satu pekan, mudah dalam hitungan angka-angka, namun sulit dalam hitungan iman dan keyakinan. Mudah karena matematis, maksud saya mudah karena secara matematis satu kali dalam satu pekan sejatinya bukanlah hal yang sulit. Tetapi faktanya masih banyak kaum muslimin yang mengaku laki-laki, lebih gagah dan lebih tampan dari kita yang hadir di sini, lebih kuat dari sisi finansial, lebih cemerlang dari sisi karir dan pekerjaan, namun memilih tidak hadir karena 1001 alasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. In kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Keutamaan sholat Jumat di atas segala kepentingan apapun di dunia ini. Allah seolah-olah menegaskan kepada semua laki-laki yang beriman bahwa berbisnis itu penting, membesarkan usaha penting, mencari uang penting, mencari pangkat dan jabatan setinggi-tingginya sah-sah saja. Tetapi sepenting apapun itu, menurut tuan-tuan, jika sudah tiba waktunya sholat Jumat, tinggalkanlah semua itu dan bersegeralah untuk melaksanakannya. Kita tidak hanya disuruh sebatas melaksanakannya saja, namun bersegera dalam melaksanakannya. Artinya, saya dan tuan-tuan semua yang hadir di sini diperintahkan untuk tidak menunda-nundanya, tidak menjadikannya sebagai sebuah alternatif, tidak menjadikannya pilihan kedua, akan tetapi menjadi yang utama. Bersegera secepat mungkin, langsunglah menuju masjid dan hentikan semua aktivitas keduniaan yang sedang kita sibukkan saat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, sesungguhnya hari Jumat adalah hari Id atau hari raya. Maka jangan jadikan hari raya kalian untuk berpuasa, kecuali bila kalian puasa sebelum dan sesudahnya. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa bagaimana kita harus memperlakukan diri kita di saat hari Jumat tiba, lebih-lebih menjelang pelaksanaan sholat Jumat seperti yang saya dan tuan-tuan tunaikan hari ini. Hari Jumat adalah hari raya umat Islam yang dilaksanakan secara berulang, satu kali dalam satu pekan, atau paling tidak 52 kali dalam setahun dalam hitungan tahun Hijriyah.
Karena hari Jumat laksana hari raya, maka perlakuan kita terhadap hari ini pun layaknya hari raya yang kerap kita laksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Apa yang tuan-tuan lakukan jika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tiba? Maka lakukan jugalah hal itu pada setiap hari Jumat sebagai cara memuliakannya. Jika tuan-tuan memakai pakaian yang terindah di hari raya, maka pakai jugalah itu pada hari raya. Maka pakai jugalah itu pada hari Jumat. Jika tuan-tuan menggunakan wewangian yang harum semerbak pada lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, maka gunakan jugalah itu pada hari raya, pada hari Jumat. Jika tuan-tuan mandi dan bersih-bersih pada hari menjelang sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka mandi jugalah pada saat menjelang sholat Jumat. Jika tuan-tuan berlomba berada pada saat pertama pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka berlomba pula lah berada pada saf yang pertama pada sholat Jumat. Jika tuan-tuan berani menghentikan semua aktivitas keduniaan tuan-tuan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka hentikan jugalah semua aktivitas keduniaan itu saat datangnya seruan menunaikan sholat Jumat. Jika tuan-tuan takut dan khawatir tidak bertemu dengan Idul Fitri dan Idul Adha di tahun yang akan datang, maka takut jugalah tuan-tuan untuk tidak bertemu dengan Jumat yang akan datang. Oleh karena itu, jadikanlah Jumat hari ini menjadi Jumat yang terbaik dan mengisinya dengan berbagai amalan kebaikan. Saking istimewanya hari Jumat ini, kita diharamkan untuk berpuasa kecuali kita berpuasa sebelum dan sesudahnya, yaitu berpuasa 1 hari sebelum hari Jumat dan 1 hari setelah hari Jumat, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Tuan-tuan rahimakumullah, sebagaimana kita berpandangan hari Jumat dan solat Jumat sama dengan solat zuhur biasa. Bahkan kita berpandangan bahwa solat Jumat adalah pengganti solat zuhur, sehingga sikap dan perlakuan kita terhadap hari Jumat ini sama dengan hari-hari yang lainnya. Padahal hari Jumat adalah penghulu para hari, layaknya Ramadan sebagai penghulu para bulan. Jika saya dan tuan-tuan ditanya apa yang kita lakukan pada hari Jumat, mayoritas kita menjawabnya melaksanakan sholat Jumat. Padahal pada hari Jumat, sholat Jumat itu hanya satu dari berbagai hal yang kita lakukan untuk memuliakan hari Jumat itu sendiri. Tuan-tuan pasti tahu bahwa pada hari Jumat kita sangat disunnahkan, dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin, memperbanyak zikir dan salawat kepada Allah dan Nabi besar Muhammad SAW, memperbanyak sedekah dan berdoa. Sedangkan terkait untuk sholat Jumat itu sendiri, kita diperintahkan untuk mandi dan memakai wewangian yang harum sebelum menuju masjid, serta melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadhu. Andai amalan-amalan ini kita laksanakan, maka Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik bagi kita kaum muslimin. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Islam, sholat Jumat atau Jum'ah artinya berkumpul. Dalam literasi bahasa yang umum kita, dalam letterlit bahasa, kita menerjemahkan hari Jumat sebagai hari berkumpul, hari bersatu, hari berjamaah. Pesan moralnya adalah sesibuk apapun kita mengurus urusan dunia kita, saya dan tuan-tuan seluruhnya harus mengesampingkan hal itu semua, lalu kita mengurus umat dan agama Islam ini dari seluruh aspek secara bertahap, teratur dan terukur di setiap Jumatnya sepanjang tahun. Hari Jumat adalah seperti hari kemerdekaan, di mana kita diingatkan persatuan dan kesatuan umat Islam adalah kekuatan. Andai persatuan ini rapuh, maka kita menjadi seperti buih di lautan, banyak tetapi centang perenang, banyak tetapi dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Tuan-tuan pernah membayangkan bagaimana jika tidak ada syariat sholat Jumat dalam Islam? Maka sudah dipastikan kita hanya berkumpul 2 kali dalam 1 tahun. Namun dengan Jumat kita laksanakan 1 kali dalam 1 pekan, kita pun punya banyak kesempatan untuk menyampaikan dakwah Islam, nilai-nilai Islam, pesan-pesan Islam bagi umat dan penganutnya, khususnya terkait persatuan dan kesatuan.
Sejatinya memang bagi umat Islam hari Jumat adalah hari libur. Karena dengan demikian hari Jumat itu akan kita tempatkan sebagaimana mestinya. Hari yang agung, hari yang mulia, di mana di dalamnya kita isi dengan berbagai aktivitas dan ritual keagamaan, mulai dari malam Jumat hingga Jumat malam. Bukan hanya sebatas aktivitas sholat Jumat seperti yang saat ini kita laksanakan. Jumat kebatas kewajiban sholat, sebatas mengganti sholat zuhur menjadi sholat Jumat seperti pemahaman kita selama ini. Jumat sebagai hari bebas dari segala aktivitas bukan hanya dicanangkan oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh orang-orang barat. Bukankah nama hari Jumat dalam bahasa Inggris adalah free day? Dan bukankah free day artinya adalah hari bebas? Dan bukankah pula itu maksudnya adalah hari Jumat atau free day itu adalah hari bebas dari segala aktivitas dan memfokuskan diri kita semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara tuan-tuan tentu ada yang pernah membuat target dalam meniti jalan karir dan kehidupannya. Kapan tuan-tuan menikah? Kapan tuan-tuan punya rumah dan mobil? Kapan tuan-tuan bisa jalan-jalan ke luar negeri berkeliling dunia? Target-target itu tuan-tuan tuliskan dan tuan-tuan tanamkan dalam hati sanubari tuan-tuan serta berupaya mewujudkannya. Dan umumnya target itu berputar sekitar urusan duniawi saja. Dan ironisnya, sedikit sekali di antara kita yang punya target ukhrawi. Berapa oranglah di antara kita yang memasang target bulan ini saya harus khatam Quran sekian kali. Tahun ini saya harus bersedekah minimal sebanyak ini. Tahun ini minimal saya harus hafal sekian surat. Tahun ini minimal saya harus rutin solat duha atau solat tahajud dan target-target amalan lainnya. Jika tujuan dari target-target kehidupan kita masih berputar dari urusan dunia dan dunia, maka janganlah tuan pura-pura peduli dengan nasib agama Islam ini yang saat ini terpojok, terkucilkan, dianaktirikan dan lain sebagainya. Karena disadari atau tidak, tuan-tuan secara tidak sadar ikut berpartisipasi membuat Islam ini semakin terpuruk. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran surat Al-Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ini merupakan perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan kembali kepada agama Allah yang seutuhnya lah kita tidak akan pernah terpecah, terkotak-kotak dan terpecah belah. Oleh karena itu, dengan mempedomani Al-Quran, khususnya Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 dan Quran surat Ali Imran ayat 103, khatib mengajak tuan-tuan semuanya, marilah perlahan-lahan kita perbaiki cara kita bertuhan, cara kita beragama dan cara kita bersikap sebagai seorang muslim yang rahmatan lil alamin. Perlahan-lahan kita perbaiki cara kita beribadah, cara kita memuliakan hari Jumat dan cara kita membangun persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian, saat kita seluruhnya telah kembali kepada Islam secara kafah, maka apa yang dijanjikan Allah tentang sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur akan terwujud. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.